Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamna di mata pelajaran yang berbeda tentunya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. PPKN pembelajaran ke-6. Materi penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mata pelajaran PKN dengan tema penerapan sila ketiga, penerapan sila keempat, maka hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan simbolnya adalah padi dan kapas. Ingat, simbol sila kelima adalah padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, pertama-tama kita baca kembali Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima beserta lambangnya. Ikuti ya yang di rumah. Pancasila. 1. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi jangan sampai kalian yang sudah kelas 6 sekarang tidak tahu apa sih isi dari Pancasila, apa sih sila pertama, apa sih sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka dari itu, Ibu Jamna akan selalu ingatkan untuk kalian hafalkan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila kelima ya, bukan keempat ya. Baik, Ibu perbaiki dulu. Yang hari ini kita pelajari adalah sila kelima, bukan keempat. Maaf, di sini Ibu akan perbaiki. Nah, materi kita hari ini adalah nilai-nilai, penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Bukan sila keempat. Tadi mohon maaf, Ibu ternyata salah ketik ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Oke, sebentar ya. Kita lanjutkan materi kita yang pertama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Yang keempat, penjelasannya adalah penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Yang kelima, untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya beberapa pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang harus kalian ketahui di sini ada beberapa pengamalan sila kelima Pancasila. Ingat, pengamalan bukan pengalaman ya, tapi pengamalan. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Jadi ada 6 pengamalan sila kelima yang harus kalian ikuti atau kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, 11 butir pedoman penghayatan dan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada 11 butir pedoman penghayatan dan pengamalan sila kelima yang perlu kalian ketahui atau kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, sudah sampai 5 ibu bahas ini. Nah, maka 5 komponen ini pun juga harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Berarti bersikap baik itu adalah perbuatan yang luhur. Misalkan menolong temannya yang lagi kesusahan atau membantu orang tuanya, itu juga merupakan perbuatan yang luhur. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, berarti tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Artinya kita adalah manusia, mau agamanya bagaimanapun, tetap sama. Mau warna kulitnya putih, mau warna kulitnya hitam, tetap kita adalah makhluk yang sama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Berarti tidak boleh mengakui milik orang lain sebagai milik kita. Artinya, misalkan teman kita nih punya buku yang bagus, jadi kita jangan mengakui kalau buku itu milik kita, karena buku itu bukan merupakan kepemilikan kita. Jadi tidak boleh ya mengakui hak milik atau usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Berarti tidak boleh hidup boros ya. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Nah, bekerja keras kalau kalian di sini adalah bekerja keras dalam belajar. Usahakan setiap hari itu meskipun sebentar harus ada belajar. Itu adalah yang harus kalian terapkan dalam hidup kalian sehari-hari. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi, ada 11 pedoman penghayatan pengamalan sila kelima yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu beberapa contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh yang akan Ibu tampilkan di sini. Apabila bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, maka terapkanlah, ya. Jadi ingat, dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang sudah Ibu jelaskan, semoga kalian sudah bisa paham dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan bahas beberapa contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak berperilaku boros. Berarti nggak boleh boros ya. Ingat, harus hemat. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Misalkan kita ini ternyata tidak mampu membeli jam yang mahal, maka jangan memaksakan diri untuk membeli jam yang mahal. Artinya sederhana saja. Yang keenam, suka berhemat. Nah, misalkan dikasih uang jajan nih sama orang tua, jangan langsung sekaligus dihabiskan, tetapi sisihkan sedikit untuk ditabung, 1.000 kah, 2.000, atau
3.000 ya. Jadi ketika nanti orang tua kita tidak punya uang, kita punya tabungan, maka kita bisa menolong orang tua kita. Bukan main bermanfaat sekali kan? Baik, yang ketujuh, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, misalkan dalam berkendaraan bermotor, umur kalian kan masih muda, masih sangat kecil, berarti tidak boleh menggunakan sepeda motor. Kenapa tidak boleh? Karena usia kalian itu tidak memiliki surat izin mengemudi, artinya tidak boleh menggunakan motor untuk bepergian sendiri. Tunggu nanti kalau kalian sudah punya SIM, baru boleh berkendara ke sana kemari. Jadi ingat, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum ya sama seperti kalian dengan berkendaraan bermotor itu adalah kepentingan umum. Ya, lanjut yang 8. Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau misalkan fasilitas umum seperti misalkan apa ya di sini eh, seperti mungkin fasilitas umum dalam hal apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Yang kita tidak boleh salah gunakan, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Misalkan kayak di sekolah, fasilitas umumnya seperti ini ya, meja belajar. Nah, itu tuh milik sekolah. Kemudian apalagi ya? Banyak hal deh pokoknya yang kita tidak boleh salah gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Berarti misalkan seperti buku, buku itu misalkan buku perpustakaan. Nah, buku perpustakaan itu kan hak untuk umum, artinya untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Jadi siapa saja boleh meminjam. Misalkan teman kita mau pinjam buku matematika nih, yang padahal kita duluan pinjam, sedangkan di situ di perpustakaan hanya ada satu buku. Nah, kita maunya kita aja yang pakai, sementara teman kita nggak dikasih kesempatan. Nah, itu berarti kita menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Artinya, tidak boleh seperti itu. Bergantianlah supaya teman kita juga ikut belajar. Lanjut, tidak merusak fasilitas umum. Nah, kalau di sekolah berarti fasilitas umum yang tidak boleh dirusak seperti kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain itu harus dirawat. Tetapi kalau di rumah, juga sama ya, barang-barang kita di rumah juga harus tetap dirawat. Kalau itu milik orang tua kita, maka kita tetap harus menjaga supaya tetap bagus, tidak rusak. Selanjutnya, tidak malas dalam bekerja. Nah, kalau kalian kan masih sekolah, berarti tidak malas dalam sekolah. Itu adalah pengamalan sila kelima yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Berarti tidak malas dalam mengerjakan tugas, tidak malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Di sini banyak ya arti tidak malas dalam bekerja, bukan hanya bekerja sebagai orang kantoran, bukan, tetapi juga sebagai siswa tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas mengerjakan tugas. Jadi harus belajar dari sekarang untuk disiplin waktu. Nah, supaya ke depannya nanti ketika kalian sudah bekerja, ketika kalian sudah dewasa, kalian akan takut untuk tidak disiplin, ya. Jadi belajarlah dalam memanajemen waktu supaya kalian tidak salah dalam mengambil jalan. Jadi terbiasa mengerjakan tugas itu cepat. Menghargai hasil karya orang lain, meskipun karya orang lain tuh kadang ada yang tidak sebagus yang kita inginkan ya. Tetapi kita tidak boleh bilang jeleknya hasil karyamu, tidak boleh. Justru kita harus hargai. Eh, Misalkan kita mau memberi saran pun boleh, tetapi jangan sampai pemberian saran itu membuat hati teman kita itu kecewa. Selanjutnya, tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebut-kebutan di jalan raya. Nah, kalau kalian tidak menggunakan sepeda untuk kebut-kebutan, misalkan nanti kalau sudah bisa, kalau sudah punya SIM, sudah boleh naik motor. Nah, berarti tidak boleh menggunakan motor atau mobil atau sepedanya secara kebut-kebutan di jalan raya, karena jalan raya itu jalan umum, bukan jalan pribadi kita. Maka dari itu, berhati-hati dalam menggunakan kendaraan bermotor. Yang ke-13, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Ke-14, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Misalkan kalau kita di lingkungan masyarakat berarti
ada tetangga kita sedang gotong royong, kita ikut membantu. Yang ke-15, gotong royong membangun jalan. Baik, selanjutnya masih lanjutan dari contoh pengamalan sila ke-5 ya, bukan ke-4, ini salah. Kita Ibu akan perbaiki dulu. Yang ini sila ke-5. Baik, kita lanjut. Berikut beberapa contoh pengamalan sila ke-5 dari Pancasila yang dapat kita lakukan. Masih lanjutannya, nomor 16, gotong royong membersihkan sungai. Kemudian kalau ini 16 ini terlalu berat untuk anak-anak seusia kalian ya. Ini hanya untuk orang dewasa saja. Yang penting kalian sudah tahu apa sih pengamalan sila ke-5 yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti kalau kalian sudah umurnya dewasa, silahkan gotong royong membersihkan sungai. Silahkan. Tapi kalau di usia kalian sekarang itu sangat berbahaya sekali ya. Yang ke-17, membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Nah, suatu hari nanti kan kalau kalian sudah menjadi pekerja, kalian bisa membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha. Semoga kalian dari sekarang itu harus ini belajar dengan rajin supaya cita-citanya tercapai. Misalkan ada yang mau jadi guru, berarti harus kuat-kuat belajarnya. Karena jadi guru itu sangat butuh ini ya, butuh pengetahuan yang luas. Yang ke-18, memberdayakan potensi wisata desa. Yang ke-19, menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Yang ke-20, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat. Nah, ini yang paling penting nih, nggak boleh pilih kasih. Mau apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bentuk rambutnya, mau keriting, lurus, bergelombang, tetap bertemanlah dengan baik. Ke-21, menolong orang lain untuk mandiri. Ke-22, berpartisipasi untuk membangun desa. 23, tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. 24, memelihara fasilitas umum. 25, gotong royong membangun jembatan. 26, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. 27, melindungi hak-hak orang lain. 28, melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama. 29, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. 30, tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Nah, misalkan kita nih hobinya kayak Ibu Jamna kan hobinya bernyanyi. Berarti kalau misalkan saatnya orang tidur siang, jam 1 sampai jam 3 itu Ibu nggak boleh berisik nyanyi-nyanyi karena itu bisa mengganggu tetangga. Nah, itu ada contoh kecilnya. Nah, sedangkan kalian, misalkan pada saat jam orang istirahat, jam tetangga kita istirahat, kita tidak boleh melakukan kebisingan, misalkan teriak-teriak tengah hari atau malam hari itu tidak boleh, ya. Ingat, 30 pengamalan sila kelima ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, tapi ada beberapa yang memang belum bisa kalian terapkan karena usia kalian juga masih belum mencukupi. Jadi, yang kalian bisa terapkan, maka terapkanlah di lingkungan kalian ya. Selanjutnya, nah, Ibu akan bisik-bisik ke kalian. Sumber materi ini Ibu ambil dari buku pena, buku tema 1, halaman 46, kemudian gambar-gambar yang ada itu Ibu ambil dari sumber gambar dari Google. Kemudian demikian materi Ibu hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita sudah belajar tentang penerapan sila dari sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, sebelum belajar, berdoa dulu, setelah belajar juga berdoa. Berarti pembelajaran kita itu supaya ini ya, supaya bisa diingat, supaya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Demikian materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada penyampaian Ibu yang salah, atau tutur kata Ibu yang salah, atau ngomongnya Ibu yang terlalu berbelit-belit, Ibu minta maaf. Kurang lebihnya kesalahan itu datang dari Ibu, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.